Halo healthy people, apa kabar? Saya Dr. Regina Sembiring akan memberikan edukasi tentang pola hidup sehat pada penderita diabetes di Klinik Beta Channel YouTube. Nah, healthy people ternyata sebagian besar pengidap diabetes tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika mereka divonis oleh dokter terkena diabetes. Dan lebih mirisnya lagi nih, banyak orang-orang yang merasa bahwa hanya minum obat seumur hidup untuk mengontrol diabetes. Padahal kuncinya adalah pola makan dan pola hidup yang harus dirubah untuk mengontrol diabetes agar tidak terjadi komplikasi dan tidak naik setiap harinya. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit tentang apa itu diabetes. Nah, diabetes adalah penyakit yang diakibatkan oleh gula darah terlalu tinggi di dalam darah. Mengapa demikian? Karena tubuh kita mempunyai pankreas untuk menghasilkan insulin, di mana insulin ini berfungsi untuk mengantarkan gula darah ke seluruh tubuh. Semakin tinggi gula atau karbohidrat yang kita makan, maka pankreas juga harus bekerja ekstra keras untuk menghasilkan insulin, di mana suatu kali pankreas akan mengalami kelelahan dan terjadilah resistensi insulin. Insulin gak akan peka lagi nih dalam mendistribusi gula darah. Ketika insulin sudah tidak sensitif atau mengalami resistensi, maka gula akan mengendap di dalam darah dan mengakibatkan gula darah menjadi tinggi. Lama-kelamaan, bukan hanya insulin yang tidak sensitif lagi, tetapi pankreas menjadi gagal dalam menghasilkan insulin. Ketika seseorang sudah divonis mengidap penyakit diabetes, maka satu-satunya jalan adalah kontrol gula darah dengan pola makan dan pola hidup sehat. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pola makan pada penderita diabetes ya. Pada dasarnya, orang yang terkena diabetes sebenarnya boleh makan apa saja, asal mereka sudah tahu apa yang harus mereka makan. Mana makan yang boleh banyak, mana makanan yang hanya sedikit untuk dikonsumsi. Dan yang benar-benar harus dihindari adalah makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, berbicara mengenai karbohidrat, sebenarnya karbohidrat itu baik loh bagi tubuh kita. Karena karbohidrat adalah makanan cadangan utama untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Kita perlu tahu, ada 3 makronutrien di dalam tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Tetapi karbohidrat adalah makanan energi utama untuk menghasilkan energi dengan cepat. Sementara lemak dan protein harus dihidrolisis untuk menghasilkan energi yang panjang prosesnya. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat akan diubah menjadi tubuh menjadi glukosa. Nah, glukosa ini adalah sumber energi utama bagi otak, jantung, saraf, dan otot-otot kita untuk bergerak dengan baik. Nah, bagaimana sih mengatur pola makan bagi penderita diabetes yang diperhatikan? Nah, untuk penderita diabetes sendiri ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu apa jenisnya, berapa jumlahnya, dan bagaimana jadwalnya. Untuk jenis makanannya harus mengandung unsur makronutrien yang lengkap, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk penderita diabetes, perhatikan jenis karbohidratnya. Karbohidrat terbagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Di mana karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang mempunyai nilai gula yang tinggi dan terlalu cepat dicerna oleh tubuh. Sehingga bukan hanya kadar gula darahnya saja yang tinggi, tapi pencapaian gula dalam darah juga harus tinggi, atau disebut dengan indeks glikemik yang tinggi. Nah, perlu kita ketahui bahwa selain daripada tingginya karbohidrat, kita juga harus memperhatikan bagaimana pencapaian gula di dalam darah. Semakin cepat gula itu nyampe ke dalam darah, maka insulinnya juga harus cepat-cepat dihasilkan oleh pankreas. Sehingga pankreas harus ekstra kerja keras bila karbohidrat sederhana ini masuk ke dalam tubuh loh. Semakin banyak karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, maka insulin yang dihasilkan juga harus semakin banyak. Lama-kelamaan pankreas kita akan capek dan terjadilah kegagalan insulin, dan lama-kelamaan insulin ini menjadi tidak sensitif. Nah, contoh karbohidrat sederhana seperti nasi putih, makan makanan yang mengandung tepung-tepungan seperti roti, snack, permen, es krim, coklat, dan sebagian yang mengkonsumsi banyak gula seperti teh manis, soda, sirup, dan sebagainya. Nah, karbohidrat kompleks adalah makanan yang mengandung gula yang rendah. Selain itu, pencapaian ke dalam darahnya juga rendah. Sehingga ketika pencapaian gula ke dalam darah lambat, maka insulin dihasilkan oleh pankreas juga lambat. Sehingga kerja pankreas juga ringan kan? Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sayur mayur, nasi merah, nasi coklat atau nasi hitam, dan sebagian buah-buahan seperti apel, pir, pisang, dan yang lainnya.
Nah, untuk itu penderita diabetes perlu memilah-milah mana makanan yang harus dia makan. Yang terutama adalah makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah dan menghindari makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Untuk mengetahui mana indeks glikemik yang rendah atau tinggi, Anda bisa search di Google dengan mengetik makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi atau rendah. Nah, di situ bisa dilihat nih makanan apa saja yang bisa kita hindari atau kita makan dalam jumlah yang banyak untuk penderita diabetes. Nah, itu dia tadi jenis makanan yang bisa kita makan. Dan sekarang bagaimana sih jumlahnya dan bagaimana penyajiannya? Nah, untuk jumlah makanan yang kita makan, setiap orang berbeda-beda. Pada penderita diabetes yang tipenya gemuk, maka makanannya juga harus lebih sedikit. Nah, pada badan yang sudah ideal, makanannya juga harus sudah seimbang dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Tetapi pada orang diabetes yang kurus, maka makanannya harus berlebih. Dan untuk penyajiannya, maka diwajibkan untuk melengkapi satu piring makanan kita dengan makronutrien yang lengkap, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Prinsip utama dalam penyajian makanannya adalah turunkan karbohidratnya tapi tinggikan serat dan proteinnya. Kenapa demikian? Mana serat berguna untuk mengikat kolesterol jahat di dalam tubuh dan memperlancar metabolisme penyerapan makanan. Selain itu, protein akan diproses menjadi asam amino, di mana asam amino bila digabung dengan zat gizi lainnya bisa menstimulasi pelepasan insulin. Jadi baik sekali untuk penderita diabetes. Protein yang dianjurkan seperti ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Nah, healthy people, untuk menyusun pola makan gizi seimbang, kita bisa menggunakan literatur dari Kemenkes, yaitu Isi Piringku. Pola makan isi piringku, di mana dalam satu piring bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu 2/3 makanan pokok seperti karbohidrat, di mana diutamakan karbohidrat kompleks seperti ubi, singkong, nasi merah, dan 1/3 lauk pauk. Dan pada setengah piringnya bisa dibuat 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Untuk jumlah takaran secara umum, menurut prinsip isi piringku adalah mengkonsumsi gula dalam satu hari sebanyak 4 sendok makan, yang bisa dicampur sebagai bumbu dan penyedap makanan dan minuman. Lalu garam 1 sendok teh dan 5 sendok makan lemak. Lalu yang tidak ketinggalan adalah bagaimana mengatur jadwal pola makannya. Seperti biasa, jadwal pola makan haruslah tepat, tidak setiap hari sedikit-sedikit makan, bukan seperti itu ya. Mengatur pola makannya adalah seperti biasa, makan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Dan boleh diselingi snack seperti buah-buahan atau makanan dengan rendah karbohidrat pada saat 4 jam setelah makan utama. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa beraktivitas fisik setiap hari selama 30 menit, apakah itu dengan olahraga ringan seperti jalan kaki, lari, treadmill, dan aktivitas fisik lainnya. Jangan hanya berdiam diri dengan menonton TV sambil makan snack, itu hanya akan menambah gula darah Anda terlalu tinggi loh. Nah, mulai dari sekarang belajar pola makan hidup sehat yuk, supaya tidak terkena diabetes. Dan bagi penderita diabetes, kita harus bersahabat dengan diabetes itu sendiri. Nah, bagaimana cara bersahabatnya? Yaitu atur pola makan Anda dan bagaimana pola hidup sehat Anda. Demikian edukasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Dan salam sehat dari saya di Klinik Berta Channel YouTube.